bukan rumit, bukan. Saya ambil contoh. Umpama ada kepala negara atau kepala pemerintahan, pejabat lah. Kalau ingin pergi, selalu ada ajudan atau pengawal. Jangankan di perjalanan, mau salaman saja itu banyak aturannya. Waktu dia turun dari mobil hanya sekedar ingin minum teh, itu banyak aturan. Dipastikan tempat itu steril, kosong, aman. Gelasnya gimana? Tempatnya gimana? Aman apa enggak? Duduknya gimana? Dan seterusnya. Jadi setiap mau melangkah, setiap mau berbuat, setiap mau berkata, setiap mau menyampaikan, ada aturan-aturan. Positifnya adalah kenapa pejabat harus sedemikian rupa? Positifnya adalah karena ingin menjaga marwahnya, ingin menjaga wibawanya. Nah, Allah membuat aturan banyak untuk kita. Allah membuat aturan syariah untuk kita. Banyak aturan-aturan yang Allah buat. Banyak disampaikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aturan, karena Allah ingin menjaga fitrah kita. Jangan salah pandang, jangan salah paham. Saking sayangnya Allah dengan kita, itulah. Maka dibuat banyak aturan. Oh, ini yang wajib, oh ini yang sunnah, oh ini yang mubah, oh ini yang haram. Karena apa? Karena sayangnya Allah dengan hamba. Kira-kira Allah itu dicintai apa ditakuti? Bu, dicintai apa ditakuti? Kalau ibu cinta nggak sama suami? Ngomong aja. Ibu cinta nggak sama suami? Agak tertekan jawabannya. Cinta ibu dengan suami full apa setengah? Ya udah deh, ibunya nggak mau jawab, saya tanya bapak-bapak aja. Bapak-bapak cinta nggak sama istri? Nah, agak kuat ini. Kalau ini cinta asli ini. Kalau ibu-ibu kayaknya ada sesuatu deh kayaknya. Bapak cinta nggak sama istri? Setengah apa full? Yakin? Masih bisa goyang? Padahal ada wacana kayaknya ini. Betul full? Full. Oke. Kita tes lagi. Umpama istri bapak besok sakratul maut. Ini ada yang hore katanya. Umpama ini, umpama. Bapak sedih apa enggak? Enggak serius ini jawabnya. Sedih apa enggak? Sedih. Bukti kalau bapak sedih dan sayang apa? Nangis. Terus bapak di sebelahnya sambil nangis. Gitu. Walaupun mata sebelah lirik-lirik. Sekarang
Pertanyaan ketiga, andaikan istri yang paling Bapak cintai ngomong ke Bapak hanya 2 kosakata, ngomong begini, Pak, ikut yuk. Cuman ngomong gitu doang. Kira-kira Bapak mau ikut apa enggak? Saya tanya lagi, Bapak cinta enggak sama istri? Full apa enggak? Full. Tapi kalau istrinya ngomong waktu sakaratul maut, Mas, ikut yuk. Kira-kira Bapak mau ikut enggak? Enggak. Berarti cinta kita kepada makhluk itu terbatas. Yang total itu harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu jangan ditakuti, Allah itu harus dicintai. Bagaimana mau dekat kepada Allah kalau takut dengan Allah? Saya ambil contoh ilustrasi. Umpama selesai dari pengajian ini ada singa di depan. Bapak takut apa enggak, Bapak Ibu? Takut. Dulu dengan calon mertua takut apa enggak? Takut. Bedanya apa singa dengan calon mertua? Kalau dengan singa takutnya menghindar, kalau dengan calon mertua takutnya mendekat. Kita takut kepada Allah itu bukan kepada Allahnya, tapi karena sanksinya, hukumannya, dan lain sebagainya. Itu al-Islam. Lalu naik lagi ke tingkat yang kedua, al-iman. Ini saya singkat-singkat saja, gerak cepat saja. Al-iman. Kemarin hari Jumat, itu ada sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ada khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat selalu khotib itu bicara, mari tingkatkan iman dan takwa. Mari tingkatkan iman dan takwa. Bahkan dalam fikih masuk kepada keabsahan untuk menyampaikan wasiat takwa. Pertanyaannya adalah, apakah setelah khotib itu menyampaikan mari tingkatkan iman dan takwa, keluar dari sholat Jumat, apakah secara otomatis iman takwa jamaah itu meningkat? 100 kali khotib itu mengucapkan mari tingkatkan iman takwa, mari tingkatkan iman dan takwa, apa secara otomatis pulang dari sholat Jumat iman takwanya meningkat? Saya ambil jawab tengah-tengah aja lah. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi maaf, definisi meningkatkan iman itu apa? Ya menukil lagi dari kalam ya. Definisi meningkatkan iman itu apa? Disebut meningkatkan iman itu adalah meningkatkan pemahaman dan keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti digarisbawahi, meningkatkan pemahaman dan keyakinan di hadapan Allah. Yang digarisbawahi yang pertama adalah pemahaman. Kalau sudah bicara masalah pemahaman, berarti bicara masalah pengetahuan. Kalau sudah bicara masalah pengetahuan, harus dikaji. Enggak akan meningkat enggak pemahaman dan keyakinan kalau enggak dikaji. Itu yang mendasari kenapa Abuya mengadakan kajian di sini. 1000 orang mencaci maki Arafah, ya terserah. Karena Arafah punya prinsip, ada landasannya. Minimal memahami
bertauhid kepada Allah, memahami 66 aqaidul iman. Maka bertauhid kepada Allah ada secara ijmali, ada secara tafsili. Secara ijmali artinya secara am, secara awam. Kita suka salah kaprah lagi. Dipahami yang namanya awam itu adalah orang bodoh, bukan bodoh. Awam itu keumuman. Siapa Tuhanmu? Allah. Kata siapa? Kayak apa Allah itu? Udah, nggak usah banyak pikirlah. Yang penting yakin aja Allah itu. Beriman model begitu namanya beriman secara ijmali. Ada lagi bertauhid secara tafsili. 66 aqaidul iman sekurang-kurangnya dipahami. Mana rincian tafsili itu secara rincian. 20 sifat di Allah, 20 wajib di Allah, 20 mustahil di Allah. 20 ditambah 20 40. 9 aqaidul iman, 40 ditambah 9 49. Ditambah jaiz di Allah 1. 9 tambah 1 50. Jaiz di Allah itu, Allah punya sifat fa'alun lima yurid. Terserah Allah mau menjadikan yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, yang tadi ahli taat bisa jadi maksiat, yang maksiat bisa jadi ahli taat, yang anti zikir bisa jadi ahli zikir. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau doa sampai sekarang enggak diijabah. Ya terserah Allah gitu. Karena Allah sekehendaknya. 50 itu terhimpunkan pada kalimat la ilaha illallah.